Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman hari ini Kamis 19 Desember 2024. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukankah teks ini, nas ini adalah nas yang begitu indah? Tetapi pertanyaannya adalah, apakah saudara hidup di dalamnya? Bagaimana kita bisa bersukacita dalam pengharapan? Banyak orang berharap, tetapi tak kunjung tiba. Terus berdoa, tetapi doa mereka tak kunjung dijawab. Bagaimana mereka dapat bersukacita dengan itu? Jawabannya adalah, ketika kita berharap, apa sebenarnya yang menjadi tujuan kita berharap? Bahwasanya banyak orang yang kehilangan harapan mereka karena lupa bahwa sukacita itu adalah modal. Ketika saudara menganggap bahwa sukacita itu adalah impact dari sesuatu yang saudara kerjakan, maka saudara bisa tidak bahagia. Orang berkata bahwa jika aku sudah kaya, aku akan bahagia. Nyatanya, mereka tidak sungguh-sungguh bahagia. Mereka penuh dengan ketakutan, banyak hal yang mereka harus jaga. Tetapi ada orang yang kita lihat bagaimana hidupnya, mereka nampaknya melarat. Mereka hidupnya pas-pasan, mereka tidak memiliki rumah mewah. Tetapi kita lihat bagaimana mereka bersukacita, mereka sungguh-sungguh bahagia. Dan ada orang yang datang kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, jarak rumahnya sangat jauh. Dia tidak memiliki kendaraan mewah, tetapi semangatnya berapi-api. Tetapi ada orang yang dekat dengan rumah, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh memiliki kualitas sukacita yang hebat untuk memuliakan Tuhan. Persoalannya di mana? Pengharapan. Bahwasanya pengharapan itu adalah sawu bagi jiwa kita. Kita tidak boleh putus harapan, karena harapan itu adalah bagian bahwa kehidupan tetap berlanjut. Apakah saudara berharap bahwa besok matahari akan bersinar kembali? Saudara akan berharap. Itu mengapa saudara berkata besok. Karena ketika saudara tidak yakin bahwa besok akan datang, saudara jangan berkata besok. Jika saudara berkata hari ini adalah hari Rabu, besok adalah hari Kamis. Ketika saudara berkata besok, berarti itu adalah kepastian. Tetapi mengapa kita sering sekali tidak mengetahui bahwa ketika aku berharap di dalam Kristus, itu adalah kepastian. Dan mengapa aku tidak bersukacita dengan semua itu? Dan yang kedua, ketika kita melihat kepada teks kita, dikatakan bahwa sabarlah dalam penderitaan. Mengapa kita harus bersabar dalam penderitaan? Karena orang-orang yang tidak sabar dengan segala yang mereka terima, tidak menjalani proses dengan baik, hal apa yang mereka dapat banggakan? Apakah saudara akan bangga berkata, aku ini menjadi orang yang hebat? Ketika saudara menjadi orang yang tertinggi atau orang yang ditinggikan mendapatkan jabatan hanya karena saudara memiliki uang,
saudara akan segera dilupakan. Tetapi coba bayangkan saudaraku, saudara adalah bukan siapa-siapa, tetapi saudara memulai dari nol. Mulai dari orang-orang yang tak terpandang. Sebagai wong cilik, saudara naik, tidak memiliki uang, tetapi saudara mendapatkan posisi saudara. Apakah saudara melihat bahwasanya nama saudara tidak akan cepat dilupakan? Tetapi jika saudara mendapatkan sesuatu itu dengan begitu cepat, ekspres, instan, bagaimana mungkin saudara berkata, aku adalah orang yang sangat bersuka cita karena aku telah mendapatkan ini. Itu juga adalah kebodohan. Kita diajari untuk terus bersabar dalam penderitaan. Karena ketika kita melihat tentang apa yang Tuhan rencanakan, itulah yang akan membimbing kita untuk bertekun. Sebab ketika kita melihat kepada hal-hal yang terjadi belakangan ini, kita kerap karena tidak lagi bersabar, kita tidak menjadi orang yang selalu berdoa. Ini adalah tingkatan-tingkatan bahwa ketika kita harus menghadapi penderitaan itu dengan sabar, maka kita harus bertekun dalam doa. Ketiga hal ini harus menjadi bagian diri saudara. Bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam penderitaan, dan bertekunlah di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Engkau menolong kami bahwasanya kami harus bersuka cita dalam pengharapan kami. Kami tidak boleh putus harapan. Engkau juga mengajar kami supaya kami sabar dalam penderitaan, karena Engkau yang memiliki jawaban atas semua itu. Dan Engkau yang mengajari kami supaya berdoa, dan kami harus bertekun untuk berdoa, karena itu adalah kekuatan kami. Biarlah kami ya Bapa senantiasa dipulihkan akan segala sesuatunya, dan biarlah kami memuliakan-Mu lewat hal-hal yang boleh kami hadapi dalam dunia ini. Terpuji Engkau, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.